يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من جلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Remaja, putra dan putri sekalian, mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Muhammad Ali Al-Khumaidi wa li khususan sahibul maqam al-warid wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, yang megang kitab bisa dibuka halaman 12, baris kelima dari atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan lain-lain gulungan lagi seperti penyembah matahari, bulan dan bintang-bintang, penyembah langit, penyembah lautan, pohon, gunung dan lain-lainnya. Jadi, manakah Tuhan yang sebenarnya? Buat menjawab pertanyaan ini, yang paling mudah jalannya dan cocok dengan pikiran, diterima pula oleh akal yang waras, ialah mengikuti keterangan-keterangan agama yang dimuat di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripadanya akan dapatlah kita suatu pengetahuan dan keyakinan tentang Tuhan yang sebenarnya. Buat mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah, Tuhan yang sebenarnya itu, di sini akan saya bawakan sifat-sifatnya yang utama, yang mudah dan lekas diterima akal pikiran. Di antaranya, 1. Allah Maha Esa pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Yang kedua, Allah Maha Kuasa. Yang ketiga, Allah Maha Mengetahui. Marilah kita bicarakan lebih lanjut sifat-sifat Allah itu. Allah Maha Esa pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Allah adalah nama Tuhan yang sebenarnya. Dia tidak berupa patung berhala sebagaimana digambarkan kaum musyrikin. Di dalam Al-Quran diterangkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, dan Ia Maha mendengar, Maha melihat. Tidak pula Allah beranak dan tidak diperanakan, atau serupa keadaannya dengan manusia, sebagaimana dianggap oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran diterangkan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Artinya, katakanlah, ialah Allah yang tunggal, Allah yang tempat sekalian makhluk bergantung, tidak ia beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang sebaya dengan Dia. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak letih walaupun melakukan pekerjaan yang terbesar pada pandangan manusia. Di dalam Al-Quran diterangkan, walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lugubin. Quran surat Qaf ayat 38. Artinya, dan sesungguhnya kami telah jadikan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan tidaklah menyentuh kami sedikit pun keletihan. Juga remaja sekalian, kembali pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki adab yang benar. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita ingin mengenal Allah, maka carilah, pelajarilah terlebih dahulu dengan karunia akal yang Allah berikan kepada kita, melalui kita betul-betul mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.
Sehingga ketika kita menyembah Allah tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kebimbangan sedikit pun, hakul yakin, benar-benar menyembah Allah Subhanahu. Dalam hal ini mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pula pada af'alnya. Tiga hal yang paling penting ketika ingin mengenal Allah Subhanahu. Dalam hal ini coba kalian perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Jelas-jelas di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tidak ada yang mirip seumpama Allah. Syai'un, sesuatu pun, sekecil apapun, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu. Yang harus kalian garis bawahi dalam ayat ini adalah syai'unnya. Karena takrif syai'un taklilul qalil, perkara yang paling kecil, seujung kuku umpamanya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu. Kalau orang kadang-kadang kita masih suka ngomong, itu orang lagunya sama ya. Ada. Tuh orang mirip ya. Itu makhluk yang diciptakan Allah. Tapi untuk Allah tidak begitu. Laisa kamitslihi syai'un, sekecil apapun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu. Artinya ketika manusia berani menggambarkan Allah bentuknya seperti manusia, Allah bentuknya seperti patung, Allah bentuknya seperti gunung, Allah bentuknya seperti lautan, ini adalah manusia yang paling bodoh, yang tidak mengenal Tuhannya yang telah menciptakan dirinya. Orang yang mengenal Allah akan mengatakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah Subhanahu. Allah adalah nama Tuhan yang sebenarnya, yang di dalamnya menerangkan tentang sifat kekuasaan Allah yang asa pada zatnya, yang tidak pernah sama dengan makhluknya. Ini yang namanya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Lalu apa sifat Allah? Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat tanpa batas. Beda dengan kita manusia, punya kuping, dengar cuma terbatas
sampai berapa jarak kita boleh dengar. Punya mata melihat, tapi punya batas berapa jarak mata kita ketika melihat. Allah nggak perlu kuping, Allah nggak perlu mata untuk melihat. Beda dengan makhluk. Binatang, manusia butuh kuping. Malaikat sama, jin apalagi. Untuk melihat mereka perlu mata. Tapi untuk Allah beda dengan dan pendengaran serta penglihatan Allah tidak terbatas dengan apapun. Beda dengan kita. Liatin orang kehalang tembok dikit aja masih lihat, masih lihat. Dengar pas orang ngomong kencang, dia ngomong pelan berbisik aja masih dengar. Artinya apa? Terbatas kemampuan makhluk dalam melihat dan dalam mendengar. Terlebih lagi seiring usia, makin tua umur kita, maka segala nikmat mulai dikurangi, bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu. Nih kalian masih muda, ngelihat orang jarak 100 meter dan tak. Orang ngomong dengar banget, tapi nanti seiring usia 50 ke atas, ngelihat orang udah mulai remeng-remeng. Dengar orang lagi ngomong nggak jelas. Beda dengan Allah. Pendengaran dan penglihatan Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Maka ketika kita mengetahui zat Allah yang maha mendengar dan maha melihat, kita akan hati-hati dalam hidup di alam dunia. Yang Allah perintah dia jalankan, yang Allah larang dia tinggalkan. Ibadah dilakukan dengan baik. Hidup di dunia hati-hati. Allah dengar, Allah lihat. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran dan pandangan Allah Subhanahu. Masih berani? Masih berani? Itu yang pertama. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 begitu jelas Allah katakan itu. Masih kurangkah? Lihat surat Al-Ikhlas yang jumlah ayatnya ada 4, termasuk surat urutan 112 dalam Al-Quran. Dan ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi datang menemui baginda Rasul. Ya Rasulullah, kami ingin tahu, gambarkan bagaimana keadaan Tuhanmu. Songong nggak nih orang? Songong nggak nih orang? Kalau orang musyrik enggak. Kenapa? Karena Tuhan mereka bisa gambarkan. Nasrani, Tuhannya lagi baplang aja. Benar kan? Orang Yahudi sama. Majusi, setiap melihat api pasti dia sembah. Artinya apa? Tuhan mereka bisa gambarkan. Tergantung bagaimana imajinasi mereka. Enaknya Tuhannya kayak apa? Mereka gambarkan dalam bentuk. Berupa Tuhannya. Sebab apa?
menurut akal mereka, kalau Tuhan tidak berbentuk, siapa yang akan disembah? Beda dengan umat Tuhan tidak perlu dibentuk. Yang membentuk adalah keyakinannya. Ketika dia tahu betapa asa zat Tuhannya, asma'nya, sifatnya, af'alnya terbentuk dalam hati, menjadi keyakinan, keimanan, diwujudkan ketika dia menyembahnya. Itu umat Soal agama lain, membentuk Tuhannya dengan wujud masing-masing, urusan mereka. Tapi yang pasti, surat Al-Ikhlas ini turun ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir minta kepada Rasul, "Ya Muhammad, gambarkan bagaimana bentuk Tuhanmu." Ketika permintaan ini mereka lontarkan, Allah menurunkan surat Al-Ikhlas agar mereka tahu, mereka bisa pikirkan dengan akal sehatnya bagaimana Allah Subhanahu, digambarkan nih sifat Allah. Yang pertama, qul, jawab permintaan mereka Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad, satu. Mulai mikir nih orang kafir, Tuhan saya ada tiga, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan cucunya kemana? Hilang. Jangan-jangan anaknya gabung, nggak ada Tuhan cucu. Jelas. Kemudian ada lagi yang menggambarkan Tuhan mereka dengan bentuknya macam-macam. Sehingga apa? Tuhan ada yang mengatur langit, Tuhan ada yang mengatur bumi, Tuhan ada yang mengatur hujan, Tuhan ada yang mengatur panas. Kalau Tuhannya kagak sepakat, kira-kira berantem kagak? Akal saja nggak terima tuh. Kenapa? Kalau Tuhannya banyak, pada suatu saat bisa selisih paham. Kata Tuhan yang satu, hujan hari ini ya kagak bisa, panas saja. Repot nggak? Tapi kalau Tuhannya satu, jelas. Masya Allah, semuanya kehendak Allah. Allah cuma berkehendak kun jadi, fayakun jadi. Gak ada yang menghalangi. Semuanya ini dijelaskan Allah dalam kalimat yang simpel, huwallahu ahad. Dialah Allah satu yang Maha Esa, yang kemudian mengatur semuanya. Dan ini jelas dapat diterima oleh akal kita. Makanya pemimpin satu, nggak ada yang contoh, coba kalau RT kita Pak RT-nya 2, repot nggak? Berantem nggak? Kata Pak RT, tahun ini ngadain peringatan 17-an. Yang satu, Pak RT yang satu, nggak bisa. Berantem kagak? Berantem kagak? Apalagi Tuhan yang menciptakan cukup satu, tapi Dia yang mengatur semuanya. Sehingga apa? Akal tidak bertentangan. Kalau satu, kehendaknya cukup. Tapi kalau lebih dari satu, yakin tidak akan pernah
menjadi baik semuanya. Kemudian ayat keduanya, Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung, tempat memohon, tempat meminta. Maksudnya, ketika kita sudah kenal Allah hanya satu, jangan memohon, jangan meminta, jangan bergantung kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu. Kenapa? Karena hidupnya sudah diatur oleh Tuhannya. Maka cukuplah memohon kepada Tuhannya, bergantung semuanya hanya kepadanya. Karena hidup kita cuma amanat, cuma titipan yang pada suatu saat akan kembali kepada yang memberikan aman. Makanya salah besar kalau ada manusia berharap kepada makhluknya, bergantung kepada makhluknya. Ada pepatah mengatakan, engkau bergantung kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Tapi bergantung kepada Allah, engkau tidak akan pernah menjadi kecewa. Dan ternyata benar. Logika kita nih yang gampang. Kita ngarepin orang memberikan bantuan kepada kita, ditungguin sehari, enggak. Hari kedua lewat, hari ketiga belum nongol juga. Kira-kira perasaannya gimana? Kecewa enggak? Dan ingat, yang namanya makhluk punya batas. Kalian bergantung kepada manusia, manusianya mati, selesai. Bergantung kepada jin, jin juga sama, mati. Jangan dikira enggak. Bedanya, kalau manusia dicabut nyawanya, orang yang beriman itu dari bagian depan. Malaikat datang, lihat kita dicabut, itu orang beriman. Kalau orang yang kafir, malaikat dari belakang, dibetot langsung, nggak pakai kasih ngeliat lagi, boro-boro assalam, nggak pakai, datang betot aja udah dari belakang, melotot dah. Jin dicabut nyawanya dari telapak kakinya, dibetot tuh. Itu bedanya matinya manusia dengan, ada yang di sini yang mau dicabut dari kaki, bukan orang namanya, jin. Begitu tata caranya, beda versinya. Tiap makhluk tidak sama. Nah, ketika kita bergantung kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, siap-siap untuk kecewa. Dan ternyata begitu. Kita nih bergantung, berharap kepada orang, seringkali kita kecewa. Apalagi anak muda, sering kecewa. Sering nggak? Sering nggak? Wah, ilah, ketahuan loh. Kenapa? Terlalu berharap, kasihan deh. Maka berharap kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kita baik, insya Allah Allah pilihkan yang terbaik. Kita jelek, ya dapatnya begitu. Kenapa? Semuanya Allah sudah ukur. Baik kita dipilihin yang paling baik, jelek kita dipilihin yang paling jelek. Bentuknya Ustadz, bentuk relatif. Kalau soal bentuk, yang jelek aja sekarang bisa cakep. Benar? Yang cakep bisa jadi Maksudnya apa? Bergantung hanya kepada Allah.
minta yang terbaik. Kenapa? Karena hal yang demikian semuanya jadi nilai ibadah. Ini yang dikatakan Allahus Somad. Allah tempat bergantung, tempat memohon, tempat meminta. Kemudian dijelaskan lagi sifat Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Artinya Allah tidak punya keturunan. Kalau tadi ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan keturunan bukan? Trinitas. 3 dalam 1. Ibaratnya kayak kangkung. Tahu kangkung? Dikumpulin atu-atu diikat. Tuhan tidak begitu. Tidak terikat dengan apapun. Sehingga kalau dikatakan lam yalid, tidak beranak, jelas. Karena dia esa 1. Walam yulad, dan tidak diberanakkan. Allah tidak memiliki asal usul. Beda dengan kita. Asal usul kita dari siapa? Dari orang tua kita, nyak baba kita. Nyak baba kita dari mana? Dari engkong uak kita. Engkong uak kita dari mana? Ada asal usulnya? Jelas. Tapi Allah tidak. Beda dengan anggapan manusia. Kalau Allah memiliki asal usul, repot yang ada. Akal kita nggak bisa terima. Masa Tuhan ada asal usulnya? Makanya dikatakan Allah Qidam, Allah Maha terdahulu. Artinya apa terdahulu? Kita nggak perlu bertanya lagi. Karena Qidamnya Allah, sifat terdahulunya Allah, akal kita tidak akan pernah sampai. Terbatas. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian walam yakullahu kufuwan, dan Allah tidak ada yang sebanding satupun dengan Allah. Nggak ada yang sepadan. Beda dengan kita nih. Si A sepadan dengan B, si B sepadan dengan C. Bahkan dalam tukar menukar, kita seringkali membandingkan benda ini sepadan dengan ini, maka boleh ditukar. Tapi Allah kufuwan, tidak ada yang sebanding. Jadi kalau kita nih berpikir Allah begini kali ya, ada Allah alal arsistawa, ayatnya Allah itu bersemayam di aras yang paling jangan pakai bayangin Allah duduk-duduk aja kali ya, awas ya. Atau ada yang bertanya, Allah di mana sih? Kalau Allah bertempat tinggal seperti halnya makhluk, berarti Allah lemah. Berarti Allah di mana saja, Allah banyak dong. Akalnya yang belum sampai. Kenapa? Karena orang yang mengenal zat Allah, semua yang diciptakan Allah ini adalah pencerminan dari zatnya. Atas kehendak Allah dia ciptakan. Kemudian ketika semuanya tertata rapi, begitulah caranya Allah mengatur dengan sifatnya. Dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itulah perbuatan yang ditunjukkan Allah Subhanahu. Maka dengan adanya surat Al-Ikhlas ini jelas buat kita bagaimana zatnya Allah digambarkan, bagaimana sifatnya Allah digambarkan, dan bagaimana
af'alnya Allah digambarkan, dijelaskan kepada kita. Ketika kita sudah tahu itu, ikhlas betul kita menyembah Allah Subhanahu. Karena Tuhan saya cuma satu, Tuhan saya adalah tempat saya bergantung, Tuhan saya enggak beranak dan tidak diberanakkan, Tuhan saya tidak sama dengan siapapun, maka dialah yang patut saya sembah. Selain dia, saya tidak akan pernah menyembahnya. Jelas? Jelas? Timbul keikhlasan, tidak ragu-ragu ketika menyembah Allah Subhanahu. Khusyuk dalam ibadah. Beda nih sama orang yang kurang ikhlas, baru mulain. Lagi ngambil wudhu, temennya nanya, lah lu udah nyampe duluan lagi wudhu? Lagi wudhu nih. Jawab, lah iya gua. Rusak tuh wudhunya. Makruh, dibenci, ulang lagi wudhunya. Salat, mulai dia, Allahu Akbar, baca Fatihah, mulutnya qomat kamit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pikirannya, temen gua jadi kemari kagak. Ada. Rusak. Khusyuknya nggak ada. Ikhlas dalam menyembah Allah nggak ada. Wajar kalau kemudian sholatnya tidak membentuk dirinya menjadi lebih baik. Habis sholat, bohong aja udah lagi. Habis sholat, nipu temen aja lagi. Habis sholat, keburukan dia kerjakan. Kenapa? Karena keikhlasan dalam beribadah nggak ada. Maka kalau kita yakin dengan adanya surat Al-Ikhlas ini, yang begitu gamblang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, zatnya Allah, af'alnya Allah, kita tidak akan pernah ragu dalam menyembah Allah Subhanahu. Yang Allah perintah segera kita laksanakan, yang Allah larang segera kita tinggalkan. Inilah orang yang betul-betul mengerti surat Al-Ikhlas. Bahkan orang yang paham betul tentang isi surat Al-Ikhlas, dia akan cinta. Kalian nih baca surat Al-Ikhlas 1 kali sebanding dengan membaca 1/3 Al-Qur'an. Berarti kalau 3 kali baca surat Al-Ikhlas, khatam Al-Qur'an. Enak? Enak nggak? Bahkan Sayyidina Ali mendapatkan putri baginda Rasul cuma dengan membaca surat Al-Ikhlas. Rasul waktu itu ngadain sayembara, siapa di antara kalian yang ingin meminang putriku, maka khatam Al-Quran selama semalam. Beda kalau sekarang Al-Quran udah ditulis kayak begini. Dulu itu gak ditulis kayak begini, masih dihafal. Ada yang hafal separuh, ada yang mungkin hafal khatam, ada yang gak hafal sama sekali. Sayyidina Ali tahu ilmunya, dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia tidur. Sementara yang lain sibuk ngapalin baca Al-Qur'an. Besoknya yang dapat Sayyidina Ali. Kata temennya, geleng-geleng aja udah. Yang tidur yang dapat, yang begadang semalaman nggak dapat. Kenapa? Yang begadang semalaman nggak tahu dia ilmu kelebihannya. Yang tidur dia tahu kelebihan daripada surat Al-Ikhlas. Dia baca 3 kali, khatam sudah Al-Qur'an. Jangan lalu ngomong begini besok-besok jangan nggak baca Quran. Kulhu aja yang dibejak. Salah juga. Maksudnya apa? Kelebihan surat Al-Ikhlas begitu hebatnya. Bahkan orang yang baca surat Al-Ikhlas
karena dilandasi rasa cinta, wajib baginya masuk pengen bacanya yang benar. Ini kalau tahlil baca sih qul huwallahu ahad, dicolek temannya, ngapa? Ada. Baca yang benar, ikhlas, dilandasi keimanan kepada Allah. Insya Allah dengan sebab surat Al-Ikhlas menyebabkan kita masuk surga. Bahkan ada sahabat baginda Rasul karena cintanya kepada surat Al-Ikhlas, mayatnya, jenazahnya langsung dibawa oleh para malaikat. Bahkan ketika dikuburkan, yang menyolati para malaikat. Pengen doang, kerjanya kagak, ya. Lalu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menerangkan kepada kita. Lihat dalam surat Qaf ayat 38, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lugub." Walaqad, dan sungguh kata Allah, khalaqna, kami telah menjadikan, as-samawati wal ardh, langit dan bumi. Kita kadang mikir nih, pakai akal, bagaimana caranya Allah menciptakan langit? Coba cari tiangnya, di mana adanya? Padahal adanya di atas. Logika, setiap yang di atas harus ada penyanggahnya. Kalian naik ke atas pakai tangga, coba tangganya dihilangin, nyungsep yang ada. Langit tinggi menjulang, tangan kita nggak sampai untuk meraihnya. Bahkan dengan pesawat pun sama, tapi nggak ada tiangnya. Bi ghairi imadim, nggak ada tiang sama sekali. Kali gitu ada profesor yang ngomong, oh tiangnya di Alaska, baru ketemu. Ada nggak? Manusia dari dulu sampai sekarang nggak ada yang pernah nemuin tiang langit. Kalau kita berpikir, mestinya udah jatuh, mestinya sudah menimpa bumi, tapi ternyata tenang-tenang saja. Geluduk kencengnya bukan main, tuh langit kagak jatuh. Bahkan kadang-kadang sampai kita bergoyang, tuh langit nggak runtuh. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, tentunya tidak akan pernah abadi. Bumi sama, bumi dari dulu sampai sekarang diolah sedemikian rupa oleh manusia, kadang-kadang dirusak, tapi bumi tetap ada, kita tetap hidup. Coba kalau bukan ciptaan Allah nih bumi, pas begitu dipaculin nama orang, teriak nggak? Teriak nggak? Di bulldozer marah. Tapi karena ciptaan Allah, enak aja kita. Nanam singkong cuma diceblokin, tumbuh. Menanam sesuatu, kita cuma gali, tumbuh. Kalau ini bukan karena kekuasaan Allah, kira-kira bisa menumbuhkan apa yang kita tanam? Lalu bagaimana caranya Allah menciptakan itu semua? Inilah kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah dengan af'alnya, dengan perbuatannya, mudah saja kata Allah, jadi langit tanpa tiang, beres. Jadi bumi tempat hidup makhluk, beres. Bahkan fi sittati ayyam, waktunya cukup cuma 6 hari.
Coba iseng-iseng bikin langit 6 hari, bisa? Profesor suruh bikin bumi 6 hari, bisa? Sekaligus ada makhluknya. Di langit ada makhluk, planet, malaikat ada di sana. Bahkan yang menjadi sebab terjadinya Isra Mi'raj Rasulullah itu karena ribut langit dengan bumi. Untung langit sama bumi ribut kita nggak tahu. Diceritakan, wa amma sababal mi'raj ibtakharrat bainas sama'i wal ard. Dan yang menjadi sebab latar belakangnya terjadi Isra Mi'raj, ibtakharrat, ribut, bainas sama'i wal ard, langit dan bumi. Langit ngomong, bumi, ana khairam min, aku lebih baik daripada engkau, karena aku ada malaikat, planet-planet yang begitu indah. Engkau ada apa? Bumi nggak mau kalah. Kata bumi, aku ada pohon, ada lautan, ada sungai, sehingga aku terlihat indah. Kemudian bumi berkata, dan di aku ada satu makhluk yang teramat mulia, yang menjadi cikal bakal seluruh makhluk. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Langit yang mendengar jawaban bumi nangis, bukaan syadidan, nangis dengan sehebat-hebatnya tangisan. Ada yang ngomong di belakang, wah banjir bandang Ustadz. Kagak, nangis tuh langit. Kenapa? Dia belum merasa mulia kalau Rasulullah belum sampai ke langit. Maka dia meminta, ya Rabb, mi'rajkan Muhammad agar aku sama mulianya dengan bumi ini. Ada dalam kitab Durratun Nasihin, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul. Itu kalau kita pengen tahu, langit, bumi ngomong. Pengen mulia dengan adanya baginda Rasul. Nah kita nih bersyukur, penghuni langit bukan cuma penghuni bumi, tapi kita bisa jadi mulia dengan adanya Rasulullah. Kalau kita sudah dimuliakan dengan sebab Rasul, jangan hinakan diri kita. Jangan hinakan. Karena dengan hadirnya Rasulullah, manusia sudah menjadi muliakan lagi dengan ketakwaan kepada Allah. Jelas ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah. Kata Allah salat, salat. Kata Allah belajar, belajar. Ini kemuliaan manusia dengan sebab adanya baginda Rasul. Dan Allah menciptakan langit bumi ini cukup dengan waktu 6 hari. Wa ma masana min lugub, dan tiadalah mengenai kami, kata Allah, letih, capek. Beda sama kita. Kalian nih habis naik sepeda, mending jauh tibang dari sini ke Kemang, udah ngap-ngapan, capek. Bener, bener. Coba kalau disuruh nyiptain bumi, ciptain langit, mati kali. Bener kan? Kita nih aktivitas saja seharian, gak ada istirahat, mati nggak? Kemarin tuh pemilu, cuma 12 jam, banyak yang mati sampai 600. Bagaimana kalau seharian aktivitas nggak istirahat, mati? Allah tidak mengenai lelah sedikit pun. Padahal kalau kita pikirin, nggak usah jauh-jauh, kita menciptakan satu makhluk Allah aja, pohonan. Coba ciptain pohon, bisa? Daunnya indah betul,
disusul bunga, buah, bisa dipetik dan dimakan. Ciptain dah pohon. Wah, banyak saya temuin ustadz di mall-mall tuh pohon-pohon. Pas begitu dipetik, digigit saja, keras. Lah plastik. Bener kan? Nggak bisa. Inilah kebesaran kekuasaan Allah. Beda dengan makhluknya. Kata manusia, saya bisa menciptakan ini. Beda. Cina nih, Cina. Baru aja bikin matahari tak buatan, bulan buatan. Nanti kalau matahari hilang mau digantiin. Bulannya hilang mau di setel tuh bulannya. Kira-kira bisa? Bisa kagak beledug ya? Kenapa? Makhluk ciptaan Allah, jangankan matahari dan bulan, pohon saja sulit untuk dibuat. Bisa dibikin, cuma tidak sebanding. Bunganya bohongan, buah-buahnya bohongan. Kalau Allah, coba lihat, bunganya dicium wangi, nggak pakai disemprot. Buahnya dimakan, bikin kenyang, enak rasanya. Coba iseng-iseng dah, yang buah plastik, makan dah. Lezat, manis, nyangkut di perut. Makanya jelas betul bagaimana Allah menunjukkan kepada kita asa zatnya, asa sifatnya, dan asa af'alnya. Karena seluruh makhluk tidak ada bisa yang membuat itu. Ustadz, kalau manusia mungkin gak bisa, kalau jin mah kali bisa. Jin itu sama dengan kita. Kalau kalian pernah dengar ada jin bisa datengin makanan, boleh nyolong, boleh ngam di tempat lain. Itu bedanya. Nggak bisa jin menciptakan apapun. Malaikat Ustadz sama. Malaikat kalau nggak diperintahkan Allah nggak bakal. Kenapa? Ayat Allah jelas mengatakan, ma amarahum, apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan. La ya'sunallah, nggak pernah membantah Allah. Beda sama kita. Diperintahkan Allah bantah mulu. Kata Allah, sholat. 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 Kalau ingat. Ngaji. 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 Malaikat nggak begitu. Dan malaikat nih, dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat kerjaannya itu aja. Contoh, malaikat hamlatul aras, yang manggul, yang bawa aras, 4 malaikat. Dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat kerjaannya itu aja. Itu kagak capek Ustadz? Lah kagak. Beda sama kita. Kita makan nggak monoton. Hari ini kita duduk nih sekarang. Entar habis duduk bangun kan? Jalan kan? Lari kan? Malaikat nggak begitu. Ada malaikat yang diciptakan cuma baca tasbih saja. Sampai hari kiamat baca tasbih. Sujud saja. Malaikat Jibril nyampein wahyu aja. Sekarang nabinya udah nggak ada, rasulnya udah nggak ada. Apa malaikat Jibril istirahat nyampein wahyu? Enggak. Malaikat Jibril tetap turun ke alam dunia, menyampaikan ilham kepada orang-orang soleh tentang keadaan dunia ini, sehingga orang-orang soleh tahu bagaimana keadaan dunia. Makanya jangan heran kalau ada orang soleh berkata besok ada bencana. Kalau yang ngomong orang soleh percaya, karena mereka mendapatkan ilham dari Allah. Tapi kalau yang ngomong dukun, jangan. Dukun ngomong, no jodoh lu no yang dekat rumah, no samping rumah. Wah percaya banget. Dapat kagak stres iya. Jelas? Malaikat Mikail sama.
Diciptakan untuk memberikan rizki dan menurunkan hujan. Ini kita dibagiin rizki masing-masing sama malaikat Mika atas perintah Allah. Si A hari ini cuma dapat 1000, si B dapat 2000, begitu seterusnya. Malaikat Israfil dari semenjak diciptakan sampai sekarang lagi mau niup trompet aja nih. Sekali ditiup, wah, maur semuanya. Ada yang ngomong, lah ntar itu malaikat Israfil bebangkis, Ustadz gak sengaja ketiup. Jangan pakai mikir begitu. Malaikat nggak kena sakit, nggak kayak kita. Kalau kita dengan pengaruh cuaca sakit, malaikat mah nggak begitu. Jangan pakai mikir bebangkis lah, repot. Bocah sekarang kan ada-ada aja yang begitu. Ya, malaikat Israel sama, dari semenjak diciptakan tugasnya cuma nyabut nyawa. Makanya nih malaikat Israel kalau niat ada hamba Allah yang lagi sakit, nanya mulu tuh sama Allah, ya Rob, kapan tuh orang saya cabut nyawanya? Ada yang sakit. Satu hari malaikat Israel ngeliatin kita nih masing-masing 72 kali. Bentar-bentar dilongok, bentar-bentar ditengok. Udah nyampe belum nih? Udah nyampe belum nih? Orang yang ditengok sakit. Malaikat Israel nanya, ya Rob, kapan tuh orang mau dicabut nyawanya? Allah jawab, Israel, engkau hanya menjalankan tugasku. Soal kematiannya akulah yang menentukan. Bagaimana caranya? Pertama, kalau dia orang yang soleh, namanya tertulis tuh di buku catatan. Terus bercahaya, namanya dikelilingin cahaya. Tahu malaikat Israel, si Fulan bin Fulan tinggalnya di Jati Makmur, besok mau dicabut. Orang soleh, namanya bercahaya, harum tulisannya. Tapi kalau orang nggak soleh, meden, namanya tertulis, cuma tulisannya hitam. Tahu tuh malaikat Israel, oh si Fulan nih yang bakalan dicabut. Digenggam aja udah namanya tuh. Berapa lama? 40 hari. Digenggam malaikat Israel 40 hari, orangnya masih hidup. Cuma udah ditulis di catatan namanya mayyitan. Ini orang mati. Tapi dia masih hidup di alam dunia 40 hari. Masih ngobrol, masih doyan lontong, masih doyan bakwan, ngenjut sepeda kenceng. Kenapa? Masih ada 40 hari. Malaikat Israel udah genggam aja nih. Tinggal seminggu, mulai dah rada-rada batuk. Ada yang linglung. Tinggal minggu lagi, 3 hari, mulai tuh kekuatannya berkur. Nah kalau tinggal dikit lagi nih, udah nyampe. Begitulah prosesnya. Malaikat Israel alaihissalam tugasnya coba mencabutnya nyawa. Tapi nggak tahu malaikat Israel kapan tuh orang bakal mati, nggak tahu kecuali Allah yang memberita. Nah dari sini kita bisa lihat bagaimana Allah dengan kekuasaannya. Bahkan para malaikat pun nggak tahu tentang kegaiban, tidak tahu yang gaib, yang memang dikehendaki Allah subhanahu. Makanya jangan heran, semuanya itu atas kehendak Allah. Remaja sekalian, inilah yang harus kita pahami tentang etika beradab kepada Allah. Kenali zat Allah, kenali sifat Allah, dan kenali af'al, perbuatan Allah. Sehingga kita yakin menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, tidak ada keraguan sedikit pun. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah tambahkan keimanan kita, Allah tambahkan keikhlasan kita, sehingga dalam beribadah
betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, jika ada yang mau bertanya, silakan. Apa, Jang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajang, ngomong aja yang kencang, Jang. Coba, ulang lagi, Jang, ulang lagi. Emang pernah kecewa, Jang? Ini pertanyaannya mantep banget ini. Kata Bang Ujang, bagaimana caranya meridhoi takdir yang diberikan Allah kepada kita? Dalam kehidupan manusia yang harus disadari, tidak selamanya enak dan tidak selamanya enggak enak. Namanya hidup manusia, nudawiluha bainan nas, silih berganti. Ada kalanya senang, ada kalanya ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita menangis. Dan itulah hidup manusia. Cuma manusia ini harus menyadari bahwa kehidupannya sudah diatur Allah. Kita nih kalau boleh milih, pengennya sehat terus, nggak pengen Pas begitu dikasih sakit, apa kita mesti marah? Kita nih pengennya hidup terus, nggak mau mati. Tapi ketika mati, apakah mesti sewot? Nggak. Begitulah kehidupan manusia, sudah diatur Allah. Mau tidak mau harus ridho. Makanya dalam rukun iman dikatakan amantu billahi bil khairi wa syarrihi minallah. Aku beriman kepada Allah, yang baik dan buruknya yang terjadi kepada diriku semuanya atas kehendak Allah. Makanya dikatakan kalau lagi dapat nikmat syukur, kalau lagi dapat ujian senjatanya itu dua. Dan itulah caranya kita meridhoi apa yang diberikan Allah kepada kita. Masih punya pacar, alhamdulillah. Besoknya diputusin, innalil. Emang begitu, bener kan? Artinya apa? Sebagai manusia ridho dengan ketetapan dari Allah. Hari ini kita bahagia, syukur yang banyak. Besoknya kita sedih, sabar. Karena ini dua senjata yang diberikan Allah. Syukur dan sabar menyebabkan manusia ridho dengan apa yang diberikan Allah, yang ditakdirkan Allah kepada dirinya. Tapi kalau sabar dan syukur hilang, manusia akan selalu menyalahkan Allah. Kalian sering dengar ada orang ngomong, Allah nggak adil banget sama saya. Pernah dengar? Atau kita yang bicara begitu, hati-hati. Allah sudah memberikan yang paling adil kepada kita. Hari ini kita menangis, itu keadilan yang diberikan Allah agar kita muhasabah. Hari ini kita tertawa,
Itu adalah sifat keadilan yang diberikan Allah agar engkau merasakan nikmat yang diberikan Allah. Semuanya membawa kebaikan untuk manusia. Makanya Rasul pernah bersabda, aku heran dengan umatku. Ketika mereka diuji, mereka sabar. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Semuanya menjadi baik buat diri mereka. Artinya buat umat Islam enggak ada kebaikan. Semuanya akan menjadi baik, tergantung dia menyikapi apa yang diberikan Allah. Jelas Bang Ujang? Ya, ada lagi? Anak cewek, ada yang mau nanya? Nanyanya yang jelas, nanya yang jelas. Yang kencang, yang kencang. Baik. Ini pertanyaan yang agak salah. Kenapa? Karena masalah keimanan bukan hanya ketika kita sholat pada takbiratul tapi iman itu dimanapun dan kapanpun tetap harus ada pada diri kita. Bahkan yang paling penting ketika menjelang kematian kita, iman ini harus tetap ada, terbawa hingga sampai kita mati. Itu. Kalau kemudian yang ditanya, bagaimana ketika takbiratul ihram supaya kita yakin betul? Maka ketika memulai sholat, pertama nih, siapkan diri untuk sholat. Ya, berdiri yang benar, barisannya yang rapi, sopnya yang baik. Baca surat Qul a'udzu birabbin. Ketika sudah berdiri nih, baca dalam hati. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Kok begitu? Karena banyak godaannya dari manusia pada saat kita sholat. Contoh, Allahu Akbar. Di depan kita lihat orang pakai kaos, ada tulisan, jangan meninggalkan yang baik demi yang menarik. Mana tulisannya gede? Kebaca enggak tuh tulisan? Khusyuk sholatnya. Otak mikir, jangan tinggalkan yang baik buat yang menarik. Apaan? Kan maksudnya banyak kan? Otak kita mikir kan? Allahu Akbarnya lewat, takbiratul ihramnya lewat, kalah sama tuh bacaan. Atau Allahu Akbar, anak kecil di depan yang sholat joget-joget, ntar nengok sono, ntar nengok sini. Kita mikir nggak? Pengen gua jejek aja, ya kan? Kekhusyuan hilang, terganggu. Ini godaan dari manusia.
belum godaan yang lain yang datang dari pikiran dan hati kita, yang ketika kita berkata Allahu Akbar, ingat kita naruh HP ini di sono noh, ada yang ngambil apa kagak, naruh motor di pojokan hilang apa kagak, bener kan? Maka ketika memulai sholat, atur yang baik supaya ketika sholat tidak terpikir apapun juga, kecuali hanya naruh motor di pojokan, benain, masukin ke dalam supaya aman ketika sholat, nggak ada yang dipikirkan. Pakai pakaian yang bagus, yang tidak mengganggu orang. Makanya pakai pakaian ketika sholat, kalau bisa yang polos, yang nggak ada tulisan macem-macem, yang tidak mengganggu pemandangan dan jangan pakai warna yang mencolok. Oh, pas sholat pakai merah, peci merah, baju, kain, sejadah, gosong kali ya. Maksudnya apa? Supaya yang lain tidak terganggu. Begitupun bacaan-bacaan dalam pakaian kita. Cari yang polos sajalah, yang gak mengganggu pemandangan. Karena sifat manusia begitu, apalagi imamnya lama. Nih imam lama dibaca. Habis dia baca Fatihah, dia baca Ar-Rahman 'Allamal Qur'an, gitu kan? Mulai itu makmum. Wah, lama ini urusan ini. Bener kan? Itu sifat manusia. Surat Ar-Rahman udah sama tengah, matanya mulai dah larak lirik. Ada pengumuman di atas, pemasukan masjid sekian, pengeluaran sekian. Imam belum selesai juga. Yang di depan dia liatin bacaan apaan tuh ya? Sifat manusia. Maka perbaiki semuanya. Insya Allah sholat kita pun menjadi baik. Jadi caranya untuk menambah keimanan dalam sholat, siapkan diri kita untuk bukan hanya di takbiratul ihram, karena takbiratul ihram adalah pembuka dalam Jelas Bung Ujang? Lagi? Udah? Ya. Kalau tidak tanyakan lagi, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi permohonan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan na'imina, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahhi jasadana wa qdi hajatana wa qsir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in. Wa taba'adala dawata birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman. Wa syakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tarkunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari baca doa akhir majlisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.